Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita harus mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, di mana Persija Jakarta dan PSM Makassar, dua tim yang dalam musim lalu menempati dua peringkat teratas, di mana PSM juara, Persija di peringkat kedua, saling bertemu dalam laga pembuka mereka. Ini di pekan pertama merupakan big match. Dan pertandingan berjalan dengan seru, dibumbui dengan 8 kartu kuning, 5 diantaranya diperoleh tim tamu PSM Makassar dan 3 untuk Persija. Hasil akhir draw 1-1. Rio Matsumura, pemain Persija, menyelamatkan muka Macan Kemayoran ketika sempat tertinggal 1 gol sejak di menit ke-12 lewat tandukan Kenzo Nambu saat memanfaatkan sebuah tendangan bebas yang diberikan oleh Akbar Tanjung. Dan dia menaklukkan penjaga gawang Andri Tani. Namun Matsumura di 9 menit terakhir, batas waktu normal akan berakhir, Matsumura bisa memanfaatkan kesempatan yang ada di saat Yance Sayuri mungkin agak terkapar dan mereka bisa mengambil inisiatif serangan. Dan flashing dia membuat penjaga gawang Reza Arya Pratama tidak mampu berbuat banyak. Dan ini gol yang menyamakan kedudukan 1-1. Saya pikir hasilnya maksimal bagi kedua tim. Walaupun sebenarnya Juku Eja punya peluang untuk meraih 3 poin. Dan mereka harus bisa menerima hasil draw 1-1 ini. Dan mereka tidak kalah. Kalau pada musim lalu mereka sempat kalah dengan 4-2 dari Persija ketika mereka tandang. Dan draw di kandang mereka di Parepare, Gelora B.J. Habibie. Tapi saat ini kebalik, ketika mereka datang tandang bermain di GBK, mereka bermain imbang 1-1 dan pasukan Bernardo Tavares tidak kalah. 4 pemain asing langsung dimainkan, walaupun mereka tidak memainkan Adison Silva dan juga Kike Linares, tapi William Pluim, Everton, Kenzo Nambu, Yuran Fernandes ikut dimainkan di dalam starting 11-nya PSM Makassar menghadapi Persija. Sementara Persijanya dengan Rio Matsumura, tidak kita melihat di sana ada Andre Godela yang cedera atau Marco Simic, tidak ada, tapi pemain-pemain lokal Persija tampil luar biasa, terutama 3 pemain belakang mereka, Ansamu Yama, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, yang bermain mampu menahan setiap juga gempuran serangan-serangan yang dibangun oleh PSM Makassar dalam laga ini. Dengan hasil ini kedua tim itu ada di peringkat antara 8, 9, 10, 11 ya. Karena dia bersama dengan Persib Bandung juga dengan Madura United yang berakhir imbang kemarin, juga dengan skor yang sama, 1-1 berada di bawah. Pimpinan klasemen itu diambil alih oleh PSIS Semarang setelah hari ini mengalahkan Bayangkara dengan 3-1. Kemarin juga Barito bisa menang dengan 2 gol sehingga Barito ada di peringkat kedua. Namun ini baru di pekan pertama. PSIS ada di peringkat atas karena memiliki gol yang baik karena 3-1 menang. Jadi pertandingan masih akan ramai ke depan. Sementara bagi PSM Makassar, mereka akan bertarung lagi pada Sabtu mendatang, mungkin tanggal 8 ya, di kandang mereka di Gelora B.J. Habibie di Parepare untuk menjamu Dewa United. Dewa United ini yang kemarin juga bisa memenangkan pertandingan lawan Arema dengan 1-0. Sementara pada tanggal 9 hari Minggunya, Persija juga akan bertarung melawan Persikabo ya. Kita tahu bersama Persikabo juga menderita kekalahan di pertandingan pertama, dan Persija harus keluar kandang, sementara PSM akan bermain di kandang. Jadi kita tahu bersama juga bahwa PSM musim kemarin tidak pernah kalah kalau bermain di B.J. Habibie ya, di Parepare, dan ini tentunya mereka akan pertahankan rekor tidak terkalahkan mereka ketika mereka bermain di kandang. Dan Dewa United harus berhati-hati untuk bisa bermain lawan mereka, karena Dewa juga bisa merasakan kekalahan pada musim lalu ketika mereka ke Parepare. Dan pasti PSM akan berjuang keras untuk bisa mempertahankan apa yang mereka dapatkan pada musim lalu ya, sehingga mereka bisa menjadi juara ya. Sampai di sini dengan saya review pertandingan yang berlangsung sengit di Gelora Bung Karno, mempertemukan antara Persija Jakarta menghadapi PSM Makassar dengan kesudahan akhir 1-1. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.